Saat seorang pemuda sedang makan, datanglah seorang anak kecil penjual kue menjajakan dagangannya. Pemuda tersebut dengan ramah menjawab, "Tidak, saya sedang makan." Anak kecil tersebut tidak putus asa dengan tawaran pertama. Ia tawarkan lagi kue setelah pemuda itu selesai makan. Pemuda tersebut menjawab, "Tidak, Dik, saya sudah kenyang." Mungkin anak kecil ini berpikir, saya coba lagi tawarkan kue ini kepada pemuda itu. Siapa tahu kue ini dijadikan oleh-oleh buat orang di rumah. Akhirnya pemuda yang ditawarkan jadi risih juga untuk menolak yang ketiga kalinya. Kemudian ia keluarkan uang dan diberikan sebagai sedekah tanpa menerima kuenya. Lalu uang yang diberikan pemuda itu diambil oleh anak tersebut dan diberikan kepada pengemis yang sedang meminta-minta. Pemuda tadi jadi bingung. Loh, ini anak dikasih uang kok malah dikasihkan kepada orang lain? Pemuda tersebut menanyakan, "Kenapa kamu berikan uang tersebut kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Saya sudah berjanji sama ibu di rumah ingin menjualkan kue buatan ibu, bukan jadi pengemis. Dan saya akan bangga pulang ke rumah bertemu ibu kalau kue buatan ibu terjual habis." Kemudian pemuda tadi memborong semua kue yang dijajakan anak kecil tersebut, bukan karena ia kasihan, bukan karena ia lapar, tapi karena prinsip yang dimiliki oleh anak kecil tersebut. Karena kerja adalah sebuah kehormatan. Di dalam pendidikan agama Islam PAI, bukan hanya mengenal ibadah atau kegiatan kerohanian saja, tetapi banyak aspek yang akan dijelaskan di pendidikan agama Islam. Apa saja itu? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum siswa-siswi kelas 11. Mudah-mudahan Allah memuliakan dan semoga tetap sehat selalu di dalam masa pandemi ini. Semester awal ini Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang akan dipelajari dalam pelajaran agama Islam. Yang pertama, etos kerja, kompetisi dalam kebaikan, taat pada aturan, dirangkum dalam ilmu tafsir. Yang kedua, iman kepada Allah, dirangkum dalam ilmu tauhid. Tiga, syaja'ah atau membela kebenaran, itu dirangkum dalam akhlak. Dan 4, pengurusan jenazah, fikih, itu dirangkum dalam ilmu fikihnya. Yang kelima, khutbah, dakwah, dan tabligh. Dan keenam, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, itu dirangkum dalam sejarah. Dalam menit 1-40 kalian tadi disuguhi dengan video etos kerja atau bagian dari bab pertama yang akan dipelajari di kelas 11. Namun yang akan dikedepankan bukan hanya itu saja, bukan bab itu saja, tetapi kalian harus mempelajari tentang ilmu tafsirnya, bagaimana kalian membaca Quran dengan tajwidnya. Maka akan ada di kedepannya contoh-contoh bagaimana kalian membaca Quran beserta tajwidnya. Itu sebelum memulai bab pertama, kita akan membaca tafsirnya beserta tajwidnya, yang bagaimana kalian akan menggunakan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Yuk kita mulai. Di dalam video ini akan menjelaskan 2 mata pelajaran dan 2 pembahasan, yaitu PAI dan IMTAK. Diawali dengan mata pelajaran IMTAK. Materi yang pertama yaitu mad asli. Huruf mad asli ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 iya. Huruf alif mati sebelumnya patah, waw sukun sebelumnya domah, dan yang terakhir iya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Nah, yang pertama alif sukun yang sebelumnya berbaris patah, contohnya yaitu al-alamin. Dan yang kedua waw sukun yang sebelumnya barisnya domah, contohnya yaitu am yakuluna. Dan ketiga ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, contohnya yaitu wala syafi'i.
Nah, panjangnya yaitu 2 harkat. Kita coba praktekkan langsung di surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yuk kita cari mad asli yang berada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzi. Ya sukun, sebelumnya kasroh. Di amanu ida da alif sebelumnya patah. Nu waw sukun sebelumnya domah. Dia lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, begitulah pemakaian tajwid terhadap sebagian ayat Al-Quran. Bapak harap kalian semua memahami bab pertama yang ada di imtak, yaitu mad asli. Dan kedepannya nanti akan ada hukum nun mati, hukum bab tasdid, dan hukum-hukum tajwid yang lainnya yang akan diterapkan terhadap ayat Al-Quran tersebut. Langsung saja penjelasan tentang ayat tersebut dari tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 9 menjelaskan bahwa etos kerja yang akan dibahas dalam materi bab PAI. Masuk dalam materi yang pertama dalam bab PAI, yaitu etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya terhadap kerja. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Itu secara bahasa. Sambungan surat Al-Jumu'ah ayat 9 terhadap etos kerja, yaitu bahwa etos kerja bukan dilihat dari segi umumnya, tetapi dari segi Islam pun mengajarkan bahwa bagaimana semangat kalian atau kebiasaan watak kalian terhadap kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, bahwa setiap seseorang apabila datang hari Jumat maka harus mempunyai komitmen terhadap etos kerjanya. Jika ibadah di atas segalanya, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dalam kegiatan umum maka akan dia tinggalkan. Apabila kalian datang waktu Jumat, maka persiapkanlah waktu sholat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebagian ayat tersebut bersambungan dengan ayat 10 yang mana jika seseorang mempunyai etos kerja yang baik, ketika ibadah diprioritaskan, ketika kalian memprioritaskan ibadah kalian kepada Allah, maka semua kegiatan umum kalian ditinggalkan. Maka lanjutan ayat 10 dari surat Al-Jumu'ah tersebut, faida qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kalian melaksanakan sholat Jumat, kalian bisa melaksanakan lagi ibadah atau kegiatan-kegiatan setelah sholat Jumat, mau jual beli, mau belajar, atau apapun itu kegiatan kalian. Itulah komitmen seorang muslim atau kebiasaan seorang muslim terhadap etos kerja, kebiasaan atau watak terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam Islam etos kerja sangat penting untuk menumbuhkan karakter atau kesadaran diri kalian terhadap ibadah kepada Allah dan berhubungan atau bersosialisasi kepada masyarakat.
Kalian bisa cari lagi pembahasan etos kerja dalam pelajaran kelas 11 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.